Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di kelas 12 ini materi sejarahnya yang akan kita bahas adalah mengenai upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. Sebelum masuk ke materi, karena materi kita ini kan tadi yang sempat disinggung mengenai disintegrasi bangsa. Ada yang tahu disintegrasi bangsa itu apa? Oke. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, atau perpecahan. Jadi, disintegrasi bangsa bisa diartikan sebagai perpecahan dalam sebuah bangsa. Baik, untuk memudahkan kalian belajar mengenai beberapa konflik yang terjadi, kita kategorikan konflik-konflik tersebut berdasarkan penyebabnya ya. Ada yang berkaitan dengan ideologi, yaitu PKI Madiun, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, kemudian ada G30 SPKI. Yang kedua, berkaitan dengan kepentingan. Ada Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan Andi Ajis. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kita mulai dari pemberontakan PKI Madiun. Oke, pemberontakan PKI Madiun atau Madiun Vers. Ya. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Pemberontakan PKI Madiun 1948, ya, kita kasih kata kunci. Kata kuncinya adalah Madiun, Amir Syarifuddin, Renvil, dan FDR. Apa sih mereka-mereka ini? Jadi kita sedikit mengulas materi semester 2 di kelas 11 mengenai beberapa perjanjian. Ada perjanjian Renvil salah satunya. Nah, isi dari perjanjian Renvil ini adalah kurang lebih ini Belanda akan menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara Indonesia Serikat. Ya, jadi negaranya terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Kalau sekarang sih contohnya itu kayak Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, Indonesia pun akan diarahkan ke sana oleh Belanda. Gitu. Karena terjadilah perjanjian Renville tersebut, maka kabinet Amir Syarifuddin yang memerintah pada waktu itu dicopot oleh presiden karena dianggap ya perundingan Renville ini tuh sangat merugikan Indonesia gitu. Terus setelah Amir Syarifuddin dicopot, presiden kemudian menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet. Ya, Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Nah, selanjutnya gimana nasib Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin ternyata menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat. Jadi Front Demokrasi Rakyat ini adalah sebuah wadah di mana dalam wadah tersebut beberapa partai yang berhaluan komunis itu menggabungkan diri. Ada Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia. Nah, mereka bertiga ini menggabungkan diri bersama Front Demokrasi Rakyat. Ini adalah skenario ya bagaimana pemberontakan PKI Madiun itu berlangsung sampai dengan berakhir. Nah, di sebelah kanan ada Amir Syarifuddin bersama Muso. Pernah dengar Muso? Ya, Muso ini adalah salah satu muridnya Cokro Aminoto yang dia pernah hidup bareng dengan Soekarno dan Haji Agus Salim gitu. Jadi Cokro Aminoto punya beberapa murid, tapi dari beberapa muridnya itu punya pikiran yang berbeda-beda. Muso ini terkenal dengan pikirannya yang kekirian gitu atau berhaluan komunis. Dan sempat juga Muso ini mengenyam pendidikan di Soviet, di Rusia. Terus kemudian pulang ke Indonesia itu dia bercita-cita ingin menjadikan Indonesia seperti Soviet, negara Indonesia Soviet.
Oke. Musso ternyata itu dikirim langsung oleh Gerakan Komunisme Internasional dari Moskow ke Indonesia. Ya, tujuannya apa? Untuk merekrut pimpinan atas RI dari tangan kaum nasionalis. Lalu, apa yang dilakukan oleh Musso? Musso melakukan fusi atau penggabungan Partai Buruh, Partai Sosialis, dan lain-lain menjadi PKI. Nah, Amir Syarifuddin dan Musso itu kemudian bekerja sama gitu ya, duet untuk mengambil alih PKI dan menentang program Hatta. Jadi Amir Syarifuddin itu ingin menggulingkan kabinet Hatta, sementara Musso itu punya visi ingin mendirikan negara Indonesia Soviet. Jadi karena ada persamaan rencana, akhirnya mereka bekerja sama untuk memuluskan rencana tersebut. Nah, ini peta wilayah pemberontakan PKI Madiun 1948. Ini peta wilayahnya terjadi tanggal 18 September 1948 ya, dan terjadi di Keresidenan Pati. Jadi Keresidenan itu, kalau kalian tahu, Keresidenan itu seperti kayak apa ya, penggabungan beberapa wilayah menjadi wilayah tertentu. Nah, ibaratnya gini, Keresidenan Pati itu kalau misalkan kita tarik ke zaman sekarang itu kayak wilayah 3. Ya, contohnya wilayah 3 Cirebon itu kan ada gabungan beberapa wilayah ya, ada Cirebon, terus kemudian ada Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, Keresidenan Pati itu terdiri dari Yogyakarta, Madiun, Pati. Nah, di sini nih itu yang gambarnya yang warna merah. Nah, di sanalah terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948. Lalu akhirnya gimana sih akhir dari pemberontakan PKI Madiun itu? PKI Madiun berhasil ditindak tegas oleh pemerintah dengan mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas gerakan tersebut. Tanggal 30 September itu benar-benar Madiun tuh berhasil direbut. Nah, Desembernya di tahun yang sama, operasi pemberontakan PKI 1948 dinyatakan selesai. Tapi ini belum semuanya menghilangkan akar PKI atau akar komunis di Indonesia. Karena 1965 ternyata PKI itu kemudian hidup lagi, bangkit lagi gitu. Dan melakukan serangkaian aksi, yaitu pembunuhan terhadap 7 jenderal yang kita kenal dengan Gerakan 30 September. Baik, dirasa sudah cukup ya materi mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai pemberontakan DITII dan G30 SPKI. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.